Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari yang dimaksud dengan pecahan aljabar itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke operasinya. Perhatikan baik-baik di layar monitor Anda. Saya langsung saja ambil operasi penjumlahan dan pengurangan, di mana kalian ada melihat 7/2A dikurang 5/3A. Nah, kalaulah ini tadi berbentuk sebuah bilangan pecahan biasa, berarti cara-caranya jika nanti penyebutnya tidak sama, maka kita terlebih dahulu harus menyamakannya. Namun apabila penyebutnya sama, operasi pengurangan langsung bisa kita lakukan. Nah, kedua hal yang sama itu tadi bisa kita gunakan di dalam penyelesaian penjumlahan dan pengurangan pecahan berbentuk aljabar. Ya, jadi dia tidak ada beda. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau memang kita mau selesaikan, kalian kali silang saja sudah. Oke, berarti nantikan kalau dia kita kali silang langsung saja, berarti 7 dikali 3A dikurang 5 dikali 2A. Di bawahnya 2A kalikan dengan 3A. Maka nanti akan kita peroleh hasilnya, ya, akan kita peroleh hasilnya itu ini 21A dikurang dengan 10A, dan yang ini 6A kuadrat, ya kan, 6A kuadrat. Oke, nah yang di atas kita selesaikan, berarti hasilnya berapa ini? 11A per 6A kuadrat. Oke. Nah, lalu kita sederhanakan lagi, A dengan A yang di atas dengan yang di bawah sama-sama kita bagi. Berarti nanti hasil akhirnya adalah 11/6A. Seperti ini dia. Oke. Itu kalau berbentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, bagaimana pula kalau dia berbentuk perkalian atau pembagian pecahan aljabar? Oke. Nah, ini merupakan bagian berikutnya. Jadi boleh kita tulis di sini perkalian dan pembagian. Oke. Nah, jadi untuk cepat memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh permasalahannya. Misalnya ada pecahan aljabar 3A dibagi dengan 4B lalu dikali dengan A kuadrat B dibagi XY. Seperti ini dia. Nah, berarti ini kan penyelesaiannya, kalau kita lihat dari soalnya, di mana ini langsung bisa kita bagi, lalu B-nya habis. Ada? Nah, lalu 3A dikali A pangkat 2, berarti itu 3A pangkat 3 per 4XY. Seperti ini. Oke. Nah, ini untuk contoh perkalian. Ya.
Ingat ya, perkalian pecahan aljabar. Ya. Karena topik kita masih di aljabar. Nah, kemudian bagaimana kalau bentuknya bagi? Ya. Bagaimana kalau bentuknya pembagian? Oke, saya ambil contohnya langsung. Misalnya 5A pangkat 2 dikali B per C pangkat 2 dibagi dengan A per C kali B. Seperti ini. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya pada pembagian bilangan biasa atau pembagian bilangan pecahan biasa, itu nanti kalian bisa langsung pakai pada pembagian pecahan aljabar. Nah, jadi kalau ini mau kita selesaikan, berarti ini menjadi 5A pangkat 2 B per C pangkat 2. Nah, ini naik ke atas, berarti nanti tanda bagi berubah jadi kali, dan di sini CB per A. Ini dia. Nah, dari sini A yang ini dengan yang di bawah ini boleh kita bagi. Berarti nanti di sini tinggal 1 A-nya. Sedangkan di sini habis. Nah, yang ini C pangkat 2 dengan C yang di sini bisa kita bagi. Di sini habis. Di sini sisa 1. Udah? Lalu dari sini kita perolehlah nanti hasilnya menjadi 5A B pangkat 2 per C. Inilah hasilnya. Oke, kalau dia berbentuk pembagian. Ya. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan untuk bentuk pangkat. Ya, untuk bentuk pangkat. Jadi kita buat di sini ya, bentuk pangkat pangkat pecahan aljabar. Nah, maksudnya apa? Begini. Misalnya ya, misalnya nih ada A per B tetapi mereka dipangkat. Misalnya kita pangkat N. Itu artinya bisa kita pecah menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, jadi seperti inilah bentuknya. Nah, lalu kalau misalnya kita ambil contoh gimana? Boleh. Ya, boleh. Misalnya ya, kita ambil contohnya A per B di pangkat 3. Nah, ini nanti kita selesaikan, bisa kita keluarkan A pangkat 3, B pangkat 3, atau bisa kita rubah menjadi, kan ini A pangkat 3, berarti A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Itu arti pangkatnya kan. Yang ini juga B-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, kelihatan kan hasilnya ya? Oke. Nah, jadi seperti itu untuk pangkat. Nah, kita masuk operasi pecahan aljabar yang terakhir, yaitu menyederhanakan. Ya, menyederhanakan. Oke, menyederhanakan. Oke.
Nah, untuk menyederhanakan langsung saja kita ambil ya dalam bentuk contoh soal. Misalnya ya, ada 1/A ditambah 1/B dalam kurung, lalu ini ya dibagi dengan 1/C dikurang 1/D, seperti ini. Oke. Nah, kalau ditanya bentuk sederhananya ya, berarti ingat di sini kita harus samakan penyebut. Nah, untuk menyamakan penyebut di sini ada istilah ya, perkalian dengan akar sekawan. Akar sekawan itu kalau tadi di sini tandanya positif, maka kawannya yang dimaksud harus negatif. Sebaliknya, jika di sini negatif, maka akar sekawannya positif. Ya, seperti itu dia. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita mulai dulu. Untuk yang atas, ya, untuk yang atas berarti tadi pada poin perkalian dan pembagian bisa langsung kita buat dia menjadi B ditambah A per AB. Boleh ya? Bolehlah. Oke. Nah, ini dia. Sedangkan yang di bawah penyebutnya menjadi D dikurang C per CD. Seperti ini dia. Sudah? Nah, lalu ini kan naik ke atas tuh. Berarti nanti B ditambah A per AB dikali CD per D dikurang C. Seperti ini. Ya kan? Nah, lalu kan tinggal operasi perkaliannya saja. Berarti kalau begitu boleh dong kita buat dia menjadi bentuknya B ditambah A dikali CD. Nah, di bawahnya AB dikali D dikurang C. Seperti ini. Sudah? Nah, kalau kita lihat dari yang sudah kita selesaikan, berarti inilah hasil akhir dari penyederhanaan ya soal yang ini tadi. Ya. Nah, jadi seperti itu saja. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda diuntungkan, atau Anda silakan beri jempol ke atas atau juga jempol ke bawah, nggak masalah, agar Anda mendapat notifikasi pemberitahuan dari channel saya setiap kali saya mengupload video-video pembelajaran yang terbaru. Demikian saja, terima kasih.